Jokowi itu harus hadir menjadi saksi yang pertama dipanggil. Jokowi harus dipanggil. Ya, nggak ada alasan karena dia bukan presiden lagi. Ini terlepas dari soal palsu tidaknya ya. Bagi saya ya yang menonton selama ini, Jokowi tidak punya ijazah. Ini bumerang bagi Jokowi sendiri. Nah, tetapi Jokowi kan ngotot. Jokowi sendiri yang ngotot itu. Dia nanti yang akhirnya dipidana. Mampus dia. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Pak, jika yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik. Ini ada yang menarik, kemarin ada rilis dari Polda Metro Jaya yang intinya menyinggung soal restoratif justice 3 orang, yaitu Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan terakhir adalah Rismond Hasiholahan Sianipar. Kemudian ada yang menanggapi, yaitu Dr. Taufik ya, bahwa sebetulnya restoratif justice itu bukan wilayah dari Polda Metro Jaya, tapi bahwa restoratif justice itu adalah wilayah dari pengadilan, harus dibawa ke pengadilan dulu, baru diputuskan di sana. Nah, kenapa kok ujuk-ujuk Polda Metro Jaya mengambil alih, termasuk kemarin kalau tidak salah dengar, Polda Metro Jaya menghentikan kasus soal ijazah palsu karena dianggap ada ijazah milik Joko Widodo yang sudah dikeluarkan oleh UGM, ada embos, ada transkrip nilai, dan lain-lain yang kalau kita ikuti semuanya sebenarnya masalah lama yang diperbarukan. Kalau menurut Pak Bintang, bagaimana? Ya memang kelihatannya ya Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Reskrim Umum, ya, sebagaimana dibacakan oleh Kombes Imam ya, Imanuddin, itu salah itu. Salahnya apa? Tidak melihat KUHP baru yang diundangkan tahun 23 ya. Ya. Tetapi baru berlaku 1 Januari 2026. Ya. Serta KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang juga dibacakan atau dimulai berlaku di 1 Januari 2026. Ya. Jadi dia masih menggunakan versi lama, KUHP lama, KUHP lama, dan juga aturan ya antara lain dari Mahkamah Agung yang mestinya sudah tidak berlaku. Jadi kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu disampaikan oleh Direktur Reskrim Umum itu, Direktorat Reskrim Umum itu mulai diterima ya, restoratif justice-nya itu diterima, atau permohonan restoratif justice-nya itu diterima untuk Egy dan DHL itu bulan Maret lalu, dan untuk Rismond juga diterima bulan April kemarin ya, tanggal kemarin lah. Menurut apa yang disampaikan oleh saudara Dr. Taufik Solo itu keliru. Mestinya
restoratif justice itu disampaikan oleh pengadilan, bukan oleh Polda. Polda itu sebetulnya kewajibannya itu hanya memberikan SP3, surat perintah penghentian penyelidikan, bukan restoratif justice. Meskipun dua hal itu berbeda, yang satu dilakukan oleh Polda, Reskrim yang satu dilakukan di muka pengadilan, diputus oleh pengadilan. Meskipun sama, tapi beda. Samanya di mana? Samanya ya sudah, mereka menjadi orang bebas, bukan tersangka lagi, bukan terdakwa lagi, ya. Tidak dituntut. Tidak dituntut. Nah, bedanya hanya soal perdamaian. Prosesnya ya, Pak. Iya, ya proses ya acaranya. Acaranya. Ya, bahwa antara pemberi laporan dan yang dilaporkan, terlapor maupun yang melaporkan itu damai, tidak ada masalah lagi, ya kan? Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah kalau SP3 itu udah selesai, ya selesai. Terlapornya tidur, si dilaporkan, yang melaporkan juga tidur, udah selesai, nggak ada hubungan, ya kan? Nah, tetapi ada perbedaan lain. Kalau restoratif justice itu ini dugaan saya saja ini, itu perlu pelok-pelokan. Seperti gambarnya Egy Sujana ketika berpelukan sama Jokowi. Nah, itu restoratif justice itu. Ya, sedang termasuk Resmond. Kalau Resmond tuh Dapat parcel. duduk bersimpuh. Oh iya, Duduk bersimpuh dan dengkulnya itu ada di Tanah. lantai, di tanah, ya. Sedang Jokowinya itu berdiri, ya. Dan mohon maaf, sekalian halal bihalal kali ya. jadi beda memang antara damai restoratif justice dengan SP3. Ya. Kalau SP3 ya udah selesai aja, gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, dua orang ini khususnya Egy dan DHL kan oh ya, dapat sangu. Ya. Bedanya dapat sangu. Ya. Kalau damai itu dapat sangu. ya, bukan, artinya keduanya ini juga selain dapat sangu, Rismond ya tentu saja mungkin ya diduga tiga-tiganya dapat. Tapi yang dua orang ini, Egy dan DHL kan ahli hukum. Kenapa nggak bisa membedakan antara restoratif justice dan SP3? Kenapa mereka mau menerima aja? Sementara kan prosesnya berbeda meskipun sama ujung-ujungnya. Ya, mungkin dugaan saya ya, mereka nggak membaca KUHP sama KUHP sama KUHP baru, ya, dan aturan Mahkamah Agung yang sebetulnya sudah tidak berlaku, ya. Jadi ya itu pokoknya dia ingin sowan ke Solo aja. Ngambil parcel. Iya, dapat parcel, dapat mobil, dapat ampau. ya. Iya. Tapi gini, kemarin selain keterangan restoratif justice itu, Polda juga katanya sudah mengirim atau menyerahkan berkas di luar tiga orang ini, yaitu Egy, Damai Hari Lubis, dan Rismond, itu ke Kejaksaan Tinggi. Artinya kan ini bakal dilanjut. Sementara kan kalau menurut beberapa pakar hukum, sebetulnya kasus ini sudah kadaluarsa. Bagaimana menurut Pak Bintang? Ya betul. Jadi khususnya yang disebut-sebut itu adalah Dr. Tifa sama Roy Suryo, ya. Dua orang ini, ya. Jadi kalau mereka berdua tuh termasuk satu kelompok, ya. Ya, satu kelompok lain, ya. Iya, satu klaster. Klaster yang lain, ya. Iya. Klaster yang belum itu adalah Rustam Effendi, Rizal Fadila sama Tri Royani, ya, itu masih belum disebut-sebut, ya. Iya. Nah, khusus untuk Tifa serta Roy,
itu menurut Kombes Imam itu berkasnya sudah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi. Nah, sebetulnya itu kan yang kita tahu sebelumnya, berkas itu disampaikan ke kejaksaan untuk diperiksa sudah benar atau belum. Ternyata ada yang kurang sehingga dikembalikan lagi ya ke Polda. Lalu mungkin sudah diperbaiki, dikembalikan lagi ke kejaksaan. Ya, ternyata sudah sebulan lebih nggak ada kelanjutannya berita, ya kan? Iya. Di mana kita menduga bisa saja dikembalikan lagi karena masih ada kurang atau masih nggak sempurna lah ya penyidikan dan penyelidikannya itu, sehingga harusnya dikeluarkan SP3 ya. Tetapi kalau dinyatakan sudah oke berkas-berkas itu oleh kejaksaan, itu dikirim ke Kejaksaan Tinggi seperti apa yang disampaikan oleh Kombes Imam ya. Jadi berkasnya Dr. Tifa sama Roy itu sudah diterima oleh Kejaksaan Tinggi, lalu oleh Kejaksaan Tinggi itu akan ditunjuk seorang jaksa penuntut umum. Nah, saya tahu seperti itu karena saya pernah dilakukan seperti itu tahun 95-96 itu ya. Bahkan saya itu ikut dibawa ke Kejaksaan Tinggi ya. Sampai Bang Buyung Nasution, pengacara LBH itu, pengacara saya, itu marah-marah. Menurut KUHP yang harus disampaikan itu adalah berkasnya, bukan orangnya. Jadi saudara Sri Bintang jangan mau tanda tangan apapun. Itu Bang Buyung bilang begitu. Nah, jadi dugaan saya memang berkas itu sudah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi. Lalu kalau sudah ditunjuk jaksa penuntut umum, JPU ya, jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum itu membuat surat dakwaan. Surat dakwaan mana kemudian dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Itu karena Poldanya di Jakarta Selatan. Tifa juga di Tebet rumahnya ya, Jakarta Selatan juga ya, jadi di situ. Nah, kalau kurang dakwanya itu kurang tepat, dikembalikan ke si penuntut umum. Kalau sudah diperbaiki, baru oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunjuklah majelis hakim 3 orang. Nah, majelis hakim itulah yang kemudian akan memanggil Dr. Tifa dan Roy Suryo untuk datang sebagai terdakwa. Nah, disitulah sidang pengadilan dimulai. Dimulainya itu ya pembacaan surat dakwaan. Bacaan surat dakwaan, kemudian kepada pembelanya maupun kepada Roy maupun Tifa diberi kesempatan untuk menyampaikan eksepsi atau penolakan terhadap surat dakwaan tersebut. Nah, mengenai siapa yang akan membela, menjadi pengacara yang akan membela, saya pribadi ya setelah mengikuti peristiwa ini sejak kapan tuh ya? 2018 ya? 2016 ya. Sejak Jokowi Jokowi undercover yang kedua ya, 2016 ya. Terus mereka RRT melakukan respon, masih ada waktu itu ya, melakukan penelitian, disusul dengan datang ke Jogja, ke UGM ya kan. Itu kan pengacaranya banyak itu. Ada 60 pengacara. Nah, saya mau mengingatkan, melihat peristiwa sampai berapa tahun itu jadinya ya, bertahun-tahun ya, sampai muncul
Jokowi's white paper itu saya menduga ya pengacaranya itu tidak qualified, tidak mumpuni ya untuk menghadapi persidangan ya. Jadi saya berharap baik saudara Roy maupun saudara Dr. Tifa ya itu untuk mengkaji ulang ya siapa-siapa yang akan ditunjuk sebagai pengacaranya nanti di persidangan. Yang sudah ada ini menurut saya nggak bagus, tidak mumpuni ya. Nah, aku berharap ya itu saudara Dr. Taufik itu kan sebetulnya ahli pidana dia. Ya, itu bisa dipilih ya. Ya, nama-nama lain banyak sebetulnya ya, yang bisa dibuat daftarnya, yang bisa dipilih ya menjadi pengacara yang betul-betul bukan pengacara yang kemarin. Pengacara ya membiarkan keadaan berlarut-larut begitu. Kurang fighternya ya. Ya, apa tuh namanya? Perlawanannya tuh kurang. Jadi saya harap yang lain lah. Pak Bintang, ini sebenarnya ada hikmah juga dengan dikirimnya berkas Roy Suryo CS ini ke Kejaksaan Tinggi. Bukankah kita semua bangsa Indonesia, terutama yang memang mencintai keadilan, mengharapkan itu selesai endingnya di pengadilan? Dan ini yang diharapkan pula oleh Roy CS. Karena satu, kita mengharapkan kehadiran Joko Widodo yang sejak sidangnya Bambang Tri dan Gus Nur sampai detik ini, sampai kemarin keputusan di Solo pun Joko Widodo tidak pernah menampakkan batang hidungnya, tapi cuman omon-omon. Ya, betul. Bagaimana? Ya, jadi ya kita syukuri lah ya keadaan ini dengan harapan bahwa betul-betul Jokowi kali ini, kan Jokowi yang melapor ke Polda, dan dia membawa fotokopi ijazah orang berkumis dan orang berkacamata yang orang yakin itu bukan Jokowi ya, tapi atas nama Jokowi ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang sebetulnya mestinya udah lama ya harusnya begitu ya. Jadi tapi kan Jokowinya masih muter-muter. Bahkan Jokowi sebetulnya dilaporkan kan, yang dilaporkan oleh RRT itu kan Jokowi sebetulnya. Awalnya kan itu. Ya, yang waktu oleh TPUA. Ya, ada TPUA gitu. Desember dulu. Ya. 2024. Tapi entah kenapa Barreskrim maupun Polda tidak mau menerima laporan itu. Yang diterima justru laporannya Jokowi. Nah, yang sekarang mau dipersidangkan ini. Ya, jadi kali ini kita berharap ini serius. Karena yang melaporkan Jokowi sendiri, ya kan? Nah, dia janji membawa ijazahnya. Kalau melaporkan itu kan dia malah wajib membuktikan. Nggak bisa diwakilkan ya? Nggak bisa diwakilkan. Ya, jadi dia harus membawa ijazah yang dijanjikan itu dari SD, SMP, SMA, ya, sampai ijazah UGM. Ya. Nah, ini bagus. Satu pihak bagus ya. Ada hal yang lain yang bagus ya. Kebetulan Roy maupun Tifa itu nggak ditahan, ya. Jadi dia bebas membuat eksepsinya tadi itu, ya. Nah, eksepsi itu bisa dibikin oleh mereka berdua terdakwa maupun oleh pembelanya itu, pengacaranya, ya. Pengacara yang kita masih tanda tanya besar ya, karena kita belum tahu siapa, ya. Kalau zaman dulu kan pengacaranya kan orang-orang hebat tuh. Waduh, orang-orang hebat betul. Itu ada Anan Buyung Nasution, ada Muhammad Assegaf, ya. Ada Luhut Pangaribuan,
Wah, di belakangnya tuh ada orang-orang LBH, Hendardi, Johnson Panjaitan, banyak lagi lah yang lain lah, ya, orang-orang hebat lah, orang-orang top. Nah, ini kita harapkan juga yang mendampingi Roy sama Tifa itu juga orang-orang top. Nah, mereka pun berhak memberikan eksepsi. Tahu nggak waktu saya membacakan eksepsi saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, tahun 96 lah, 90 akhir 96, 7 jam saya membacakan, 7 jam berdiri sampai jam 5 sore. Bahkan kemudian Muhammad Assegaf itu menantang hakim, kalau perlu kita lanjutkan sampai malam. Itu luar biasa itu, ya. Dan saya punya bukunya itu. Mestinya si Roy sama Tifa itu baca buku saya itu, semacam biografi di pengadilan itu loh, ya. Nah, ada hal yang lain lagi ya, yang menarik ya, yang tidak terjadi pada masa lalu. Ini yang jadi korban itu kan si pelapor Jokowi kan. Jokowi itu harus hadir menjadi saksi yang pertama dipanggil. Dia sudah bukan presiden, jadi nggak ada alasan dia nggak datang. Iya kan? Ya. Di mana-mana dia nggak datang. Kali ini dia harus datang tuh. Ya, ini pengadilan pidana ini. Ya, jadi waktu zaman saya dulu, yang jadi korbannya kan Soeharto. Saya menyampaikan penghinaan kepada dia, ya, dianggap menghina dia. Sekalipun yang melapor tuh orang lain, polisi yang melapor, ya, harusnya Soeharto yang melapor. Dan Soeharto itu harus sebagai korban harus datang pada saksi pertama yang dipanggil, ya. Ternyata nggak mau datang. Si hakimnya mengatakan, karena dia presiden ya, sebetulnya nggak ada alasan untuk tidak datang ya. Iya. Ya, bahkan presiden itu harus datang. Jadi si hakim itu mengatakannya, Sofidan Sumantri yang namanya, ya, nggak tahu kemana dia sekarang, masih ada atau enggak, ya. Itu mengatakan, permohonan saudara saya catat. Cuman dicatat aja sampai akhirnya saksi-saksi ada 5 yang saya panggil dari Jerman, 4 juga dari Jerman, tapi yang memanggil jaksa, ya. Itu selesai, Soeharto nggak pernah muncul. Sampai jatuh dia. Nah, besok ini menariknya Jokowi harus dipanggil. Ya, nggak ada alasan karena dia bukan presiden lagi. Apakah Prabowo melindungi dia? Ini masih tanda tanya besar tuh. Bisa aja Prabowo menulis surat kepada Majelis Hakim, sorry Bung, sorry Bung, Jokowi ada di bawah perlindungan saya, nggak usah datang. Itu menjadi suatu presiden yang buruk yang harus kita cari. Jadi pengadilan terhadap Roy dan Tifa ini sangat bagus lah, ya, sangat bagus. Dia nggak ditahan, dia bebas, dia bisa mengharang sendiri eksepsinya, ya. Kemudian Jokowi harus datang dan nanti di dalam pembuktian harus membawa ijazah itu, ya. Nah, jadi ini peristiwa yang bakal menarik sekali ya. Ini bisa menjadi buah si malakama buat Joko Widodo. Iya betul. Tetapi saya masih, ya, bisa aja ada kendala gitu. Kendala yang kemudian mencegah pengadilan ini. Ya. Yang pengadilan yang seharusnya bagus, luar biasa, dan merupakan satu episode yang menentukan. Ya. Ya. Yang menentukan itu artinya udah selesai, peristiwa ini selesai, nggak perlu berlarut-larut lagi, ya kan? Apapun putusannya, ya kan? Ya kalau memang nggak punya ijazah, ya udah. Iya. Jadi ini terlepas dari soal palsu tidaknya ya. Iya, betul. Bagi saya ya, yang menonton selama ini,
Jokowi tidak punya ijazah. Bahwa UGM mengeluarkan ijazah bukan untuk Jokowi jadi presiden, untuk orang lain yang namanya Joko Widodo, tanpa kacamata, tanpa kumis. Ya, tadi kan disinggung kenapa Roy Suryo dan CS tidak ditahan. Terus kemudian juga adanya waktu yang berlarut-larut untuk disampaikan ke Kejaksaan Tinggi. Ini karena menurut beberapa pengamat hukum dan para pengacara, ini karena Polda sebetulnya ragu-ragu untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Karena seperti tadi, ini adalah buah si malakama buat Joko Widodo. Iya ya, jadi memang seperti yang saya baru sampaikan, ini adalah suatu ending yang bagus ya bagi kita semua, bagi Roy Suryo maupun Tifa, ya kan, yang sebetulnya melakukan penelitian ya. Orang melakukan penelitian kok dilaporkan ya. Jadi sebetulnya memang Polda ini melakukan kesalahan besar ya, mau mengikuti laporan yang dilakukan oleh Jokowi, padahal bukti-bukti menunjukkan bahwa ini bumerang bagi Jokowi sendiri ya. Jadi ya di dalam keraguan-raguan ini, termasuk yang ragu-ragu sebetulnya Sigit Kapolri. Itu dugaan saya memang Sigit bingung juga soal ini. Iya, semualah ya. Nah, apalagi dengan munculnya Ugroseno ya, mantan Wakapolri ya, yang jelas menjelas begitu. Ada juga Susno Duaji ya kan, mantan Kabar Eskrim ya. Itu membuat Polda itu ragu-ragu. Tapi kemudian kan akhirnya prosesnya kan diteruskan, kirim ke kejaksaan ya. Dan kejaksaan sudah memberikan isyarat sebetulnya ya, dikembalikan kan. Ya, dikembalikan, ternyata dibalikin lagi ya, ke kejaksaan. Jadi ya sudah. Makanya sebetulnya saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sebetulnya kalau pintar, ya udah dikasih SP3 aja, Roy sama si Tifa, ya. Nah, tetapi Jokowi kan ngotot, Jokowi sendiri yang ngotot itu. Saya itu sudah dihina sehina-hinanya, ya kan, dan macam-macam, ya. Jadi dia ingin membalas dendam. Ingin membalas dengan cara melaporkan Tifa serta Roy, yang sebetulnya akhirnya menurut pendapat saya bumerang bagi Jokowi sendiri. Nah ini berlarut-larut itu karena itu, karena ada semacam keraguan-raguan dari semua pihak, termasuk Kapolri ragu. Tapi ya apa yang sudah terjadi akhirnya terjadi juga kan, ya sudah diikuti aja, kita lihat aja nanti. Nah, kalau memang Jokowi nggak punya ijazah, ya sudahlah, dia nanti yang akhirnya dipidana karena melakukan penipuan selama 2005 sampai 2024. Mampus dia. Ya kan, membawa jutaan orang Cina, melindungi oligarki dengan 230 lebih PSN. Ya. Jadi PSN yang dibikin itu 230, dan itu yang untung Cina-Cina semua itu. Ya karena proyeknya di tangan mereka. Diawali dari reklamasi. BSD pun diklaim sebagai masuk PSN. Padahal BSD itu sudah terjadi zaman Soeharto. Zaman Pak Harto, iya. Iya, kenapa itu dijadiin PSN? Duitnya ditagih dari Cina-Cina itu, masuk kantongnya Jokowi sendiri. Direimburse saya. Iya, dia korupsinya di situ, miliaran, triliun, ratusan triliun bahkan.
Ya. Mungkin ribuan tuh triliun. Nah itu untuk nyuap ini, nyuap itu dan sebagainya tuh. Ya. Ya. Nah yang saya agak kasihan itu Pak JK. Bagi saya Pak JK itu terjebak Iya. oleh termul itu. Nah mestinya Pak JK itu ya udah tua ya, udah mantan Wapres 2 kali, mau nyari apa lagi? Ya mestinya nggak usah dilayani termul itu. JK dituduh membiayai Roy serta Tifa RRT lah ya, 5 miliar ya. 5 miliar itu apa sih artinya? Ya kan? Terus kemudian ada lagi soal agama ya, tentang bahwa orang Islam kalau bunuh musuhnya itu masuk surga, ya kan? Demikian juga orang Kristen merasa bahwa kalau bisa membunuh orang Islam yang dimusuhi itu masuk surga juga, gitu kan? Pertama udah lampau, ya, dan kejadiannya tidak semudah menyampaikan seperti itu, ya kan? Oh itu terjadi betul tuh. Oh luar biasa itu. Bahkan ada seorang wartawati yang mengatakan mirip dengan apa yang terjadi di Bosnia Herzegovina. Ya. Satu. Yang kedua, ada orang lagi wartawan yang mengatakan hampir tidak percaya kalau ini bisa diselesaikan. Akan terselesaikan bertahun-tahun, beberapa generasi. Itu ditulis itu. Ya. Meskipun Gus Dur mengatakan yang mati hanya beberapa orang saja, brengsek gitu kan. Ya, jadi aku menganggap Pak JK itu melayani yang seperti itu dia terjebak. Mestinya nggak usah dilayani, nggak usah melaporkan di Polda bahwa dia merasa dihina, membayar 5 miliar dan lain-lain ya. Udahlah, diam aja. Bilang aja bahwa itu nggak betul tuh. Saya nggak melakukan seperti itu. Selesai udah. Wah, sekarang masuk ke hukum. Saya menganggap ini hukum sebagai tempat ajang perkelahian, ajang perdebatan ya. Udahlah, JK itu udah kaya raya ya, udah dapat Wapres sampai 2 kali, mestinya udah tua itu udah cukup kenyang, nggak usah melayani yang begitu. Nah dengan melayani hal seperti itu, ini semakin ruwet. Meskipun itu menjadi kasus tersendiri ya, kasus yang tersendiri yang di luar Tifa Roy ya. Ini akan menjadi bola salju, termasuk mengorek-ngorek kesalahan Pak JK sendiri selama ini dan selama menjadi Wapres, ya kan? Terbongkar dia. Nah ini yang saya bilang, dia terjebak dengan hal yang kecil. Terjebak oleh termul. Dia mengatakan misalnya yang menjadikan Jokowi presiden itu saya itu gubernur. Ya dari gubernur kan kemudian jadi presiden. Artinya tanpa JK maka Jokowi nggak akan jadi presiden kan gitu. Nah, tapi beliau lupa juga. Jokowi juga bisa mengatakan tanpa saya kaum tidak akan menjadi Wapres kan gitu. Jadi ya udahlah, kacau republik ini ya. Dan kita bukannya tidak tahu, kita tahulah tokoh-tokoh kita ini ya. Ya yang baik betul juga ada, yang baik separuh-separuh ada, yang brengsek juga ada. Kita tahu semua itu. Nah ini yang saya pikir tidak cukup wise, tidak cukup bijak
ya, Ya, betul. ya Pak JK ini ya.